Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali sahabat prakarya di Adin Plus Channel yang kali ini akan membahas mengenai proses pembuatan kerajinan keramik. Ya, ini materi untuk kerajinan SMP kelas 8 yang nantinya akan dibahas mengenai beberapa teknik-teknik yang dipakai dalam pembuatan kerajinan keramik. Seperti itu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai proses pembuatan keramik ya, di mana ada beberapa teknik yang harus kamu kuasai. Yang pertama teknik pijit tekan atau pinch. Kemudian ada teknik pilin atau coil, kemudian ada teknik lempengan slab, teknik cetak, dan teknik putar. Nah, dari kelima teknik ini harus kamu kuasai. Ya, nantinya apa sih teknik pijit itu? Bagaimana sih teknik-teknik yang ada dalam pembuatan kerajinan keramik? Jadi pembuatan keramik itu banyak tekniknya ya, banyak caranya, dengan tujuan yang sama dalam pembuatan kerajinan keramik yang menggunakan bahan dasar tanah liat seperti itu. Nah, yang pertama ada teknik pijit tekan ya, teknik yang menggunakan pijit dan ditekan atau bahasa lainnya itu pinch. Nah, teknik ini pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat itu dipijit, ditekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Seperti pada gambar di sini ya. Awalnya bola, kemudian dipijit-pijit, kemudian dibentuk sesuai bentuk yang pola yang diinginkan seperti itu. Nah, inilah proses-proses dalam teknik pijit tekan pinch seperti itu. Yang selanjutnya ada teknik pilin coil. Nah, teknik pilin coil di sini pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Jadi tanah liat yang pertama ya, dengan menggunakan tangan itu dipilin ya, digulung-gulung, kemudian dijadikan suatu bentuk yang nantinya bentuk itu menjadi sesuatu yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini cirinya ya, dipilin ya, teknik pilin seperti ini gambarnya. Bisa kalian ingat kalau tadi teknik pinch dipijit tekan, kalau ini dipilin ya, digulung-gulung kemudian dibentuk seperti ini ya. Nah, ini nomor 1 itu digulung, dipilin dulu, kemudian dikasih bahan dasar. Ini membuat bisa gelas, atau membuat vas bunga, atau membuat tempat pensil seperti itu. Nah, kemudian ada teknik lempengan atau slab. Nah, teknik ini pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan yang digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Jadi yang pertama itu teknik lempengan slab, cirinya apa? Dia tanah liatnya itu dipipihkan dengan menggunakan roll seperti ini ya, pada gambar ini. Ini rollnya, ini tanah liatnya, kemudian dipipihkan seperti orang membuat roti, adonan roti ya, seperti ini. Kemudian ada dua bentuk dalam teknik slab ya, teknik lempengan slab, lempengan atau slab ini ya. Yang pertama, teknik pertama bentuk silinder. Tanah yang sudah dirol dipotong persegi dan digulung membentuk silinder seperti ini ya, dibentuk menjadi pola silinder. Kemudian ada pola persegi, bentuk persegi. Tanah yang sudah dirol dipotong persegi dan dirapatkan. Nah, masing-masing sisinya itu dirapatkan semua persegi seperti ini. Jadi dalam teknik lempengan atau slab itu ada dua bentuk ya, bentuk silinder dan bentuk persegi. Bisa kalian pahami seperti ini, bentuk silinder dan bentuk persegi. Sampai sini paham ya?
Oke, kemudian selanjutnya ada teknik cetak. Nah, apa sih itu teknik cetak? Teknik pembentukan dengan acuan alat. Acuan alat itu alat cetak. Dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Nah, teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dan teknik tekan atau di press, dan cetak basah dengan teknik cor. Teknik cetak di sini ada dua tekniknya ya, teknik cetak tekan press. Jadi ada cetakan, kemudian tanah liatnya diletakkan di cetakan tersebut, kemudian dipres dengan tangan manual. Kemudian setelah kering diangkat seperti ini gambar cetakan butterfly ya, kupu-kupu dengan cetakan press. Yang kedua, teknik cetak cor. Ya, kamu tahu mengecor? Ya. Cor itu seperti pas pada saat pembuatan rumah itu ya, dicor itu ya, ada bagian dicor. Jadi tanah liatnya dibuat adonan terlebih dahulu biar agak sedikit cair basah, kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Setelah itu ditunggu sampai tanah liatnya tuh kering. Nah, setelah kering cetakannya dibuka tanpa adanya pengepresan. Jadi kalau cor biasanya itu cetakannya itu seringnya itu rata-rata dia itu full ya, mengcover dari apa yang akan dibuat. Kalau press ya ini biasanya itu dia setengah seperti ini ya, tinggal mau yang mana, mau yang dengan menggunakan cetak tekan press ya, tekniknya dicetak tapi dengan ditekan, menggunakan teknik cetak dengan cara dicor seperti itu. Kemudian selanjutnya ada teknik putar. Nah, teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki ya, kick wheel, dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Nah, ini kick wheel itu yang jadi diputar-putar ya. Nah, ini awalnya seperti ini, sambil memutar sambil diatur mau membentuk apa tuh. Kalau kalian pernah melihat di beberapa acara stasiun TV ya, banyak ya mengenai pembuatan seperti ini. Nah, itulah beberapa teknik-teknik yang ada dalam teknik pembuatan proses kerajinan keramik. Ada teknik pijat tekan atau pinch, teknik pilin atau foil, teknik lempengan atau slab, teknik cetak, teknik putar. Nah, kelima teknik ini harus kamu pahami, dimana tadi ada teknik lempengan ya. Dari teknik lempengan itu ada dua bentuk silinder dan bentuk persegi. Dalam teknik cetak ada dua, teknik cetak press atau tekan dan teknik cetak cor. Nah, masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, seperti yang tadi telah dijelaskan. Jadi ya, kamu bisa memahami masing-masing teknik ini juga memiliki ciri-ciri yang berbeda ya. Kalau tadi dipijit ya dipijit, kalau dipilin, lempengan ada dipipihkan terlebih dahulu, kalau dicetak ya dicetak, putar ya juga diputar, ada teknik putarnya dengan menggunakan kick wheel ya. Kemudian setelah kamu memahami teknik-teknik yang telah Pak Bagus jelaskan, kamu bisa langsung ya nanti mengerjakan aktivitas ya dalam mengapresiasi kerajinan keramik yang ada di rumahmu. Jadi nanti kalian coba mencari produk kerajinan yang ada di rumah ya, yang terbuat dari tanah liat ya. Diingat, produk kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Setelah menemukan, kemudian kalian foto. Sudah ya, kalian foto, kemudian kalian deskripsikan, analisis ya, kira-kira
kerajinan yang kalian temukan di rumah yang kamu foto itu pembuatannya dengan teknik apa. Kemudian kamu berikan, misalnya sebagai contoh ada vas bunga itu dengan menggunakan teknik cetak, nah seperti itu. Terus kemudian alasannya kenapa, soalnya bentuknya seperti ini, nah seperti itu. Paham ya? Kalau sudah paham, silakan kalian langsung menuju ke link ya, kerjakan. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Pak Bagus ya di Google Classroom, langsung di komentar pribadi ya, boleh. Untuk pertemuan hari ini sekian. Jika ada kekurangan mohon maaf ya. Bagi siswa ya yang menonton materi ini ya, boleh nanti bisa berkomentar di di kolom komentar YouTube ya, seperti itu. Nah, silakan subscribe ya yang belum subscribe untuk membantu saya dalam membuat materi di kemudian hari agar lebih semangat lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.